Ruben Dias mengungkap bagaimana rasanya dilatih Pep Guardiola. Bek Manchester City tersebut mengaku tak pernah bisa rileks sebab dituntut selalu konsisten. Dias menjadi motor utama keberhasilan City menjuari Liga Inggris musim lalu. Pemain yang diboyong dari Benfica itu bahkan menjadi pemain terbaik Premier League 2020-2021. Bersama Pep Guardiola, Ruben Dias menjadi bek terbaik di Liga Inggris. Pemain asal Portugal itu kini juga masih menjadi sosok inti di lini pertahanan di Citizen musim ini. Ruben Dias mengaku begitu terpacu dilatih oleh Guardiola. Ia memuji kinerja sang manajer yang disebutnya terus menuntut pemainnya tampil konsisten. Fakta bahwa dia tidak pernah berubah adalah apa yang buat kami terus maju. Setelah Anda sudah memenangkan sesuatu begitu banyak dan Anda telah melakukan semuanya tahun lalu dan sepanjang karir kepelatihannya, saya pikir hasil sebenarnya adalah dia tetap sosok yang sama, kata Ruben Dias soal Pep Guardiola kepada The National. Dia terus mendorong Anda, dia membuat Anda tetap waspada dan tidak membiarkan Anda bersantai. Pada akhirnya, saya pikir itulah yang membuat tim tidak pernah rileks. Apapun yang Anda menangkan, Anda tak akan bisa bersantai tahun depan dan semua orang tahu itu. Anda mungkin bisa menenangkan pertandingan, tetapi Anda tahu 3 hari kemudian Anda harus melakukannya lagi. Sangat menyenangkan ketika Anda ingin berada di puncak, dan terutama ketika Anda berada di klub seperti ini, bekerja dengan para pemain yang kami miliki, jelas Ruben Dias. Penampilan konsisten Ruben Dias dan rekan-rekan setimnya membantu Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris. Tim biru langit masih menjadi yang terdepan sejauh ini, di atas Liverpool dan Chelsea. Proses negosiasi Manchester City dengan River Plate untuk mendapatkan penyerang muda Julian Alvarez dikabarkan berjalan lancar dan diyakini akan segera rampung sebelum bursa transfer Januari ditutup. Dikutip dari Sky Sport, Rabu Manchester City dikabarkan siap untuk menggelontorkan dana sebesar 17 juta pound sterling atau sekitar 328 miliar untuk mendapatkan jasa dari Julian Alvarez. Setelah proses negosiasi rampung, Julian Alvarez masih akan berada di River Plate dengan status pinjaman hingga musim panas mendatang sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Manchester City. Julian Alvarez dikabarkan telah lama menjadi incaran utama dari Manchester City setelah gagal mendapatkan penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane pada bursa transfer musim panas lalu. Selain itu, Manchester City pada musim ini juga kehilangan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Sergio Aguero, yang pindah ke Barcelona sebelum memutuskan gantung sepatu setelah sempat memiliki masalah jantung pada November lalu. Musim ini Manchester City hanya memiliki satu penyerang murni, yaitu Gabriel Jesus, dan kehadiran Julian Alvarez dirasa dapat menjadi tambahan tenaga di lini depan The Citizen selama membela tim senior River Plate. Sejak Januari 2019 lalu, Julian Alvarez mencetak 36 gol dan 25 assist dari 96 pertandingan di segala ajang untuk klub asal Argentina tersebut. Selain itu, pemain berusia 21 tahun tersebut juga menembus tim senior Argentina dan mencatatkan 5 penampilan sejauh ini meski belum mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Jadwal leg pertama Liga Champions 2021-2022, Sporting CP versus Manchester City pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 3 dini hari. Pada leg pertama nanti Manchester City akan bertandang terlebih dahulu ke Lisbon di Stadion José Alvalade, markas Sporting CP. Setelah leg kedua, giliran Manchester City yang akan menjamu Sporting di Etihad Stadium. Sporting melaju sebagai runner-up grup C dengan raihan 9 poin. Sementara Manchester City lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup A dengan koleksi 12 poin. Berdasarkan head-to-head, Manchester City versus Sporting Lisbon sudah pernah bertemu di babak 16 besar Liga Eropa 2011-2012. Manchester City punya kenangan pahit kala bersua wakil Portugal tersebut. Saat itu pada babak 16 besar Liga Eropa 2011-2012, City menang 3-2 di Etihad lewat 2 gol Sergio Aguero dan 1 gol Mario Balotelli. Namun di leg kedua, The Citizen ditekuk 0-1 di José Alvalade. Alhasil The Citizen harus tersingkir dari Liga Kasta kedua benua biru karena kalah produktivitas gol tandang. Namun lain dulu lain sekarang, Manchester City kini sudah berbeda. Manchester City kini dihuni pemain-pemain kelas dunia. Di Liga Champions musim lalu, mereka sudah sampai final. Sayangnya mereka takluk dari Chelsea.
Sekarang di bawah asuhan Pep Guardiola, The Citizen menjadi raksasa yang ditakuti baik di negeri Ratu Elizabeth maupun di Eropa. Skuad Manchester City juga mendapatkan kabar gembira akan kembalinya Riyad Mahrez pasca membela Aljazair di Piala Afrika 2021. Riyad Mahrez sudah kembali ke klub Liga Inggris setelah Aljazair tersingkir dari Piala Afrika. Mahrez kembali ke klub setelah Aljazair tersingkir dari Piala Afrika setelah kalah 3-1 dari Pantai Gading dalam pertandingan terakhir grup mereka. Dengan Aljazair tersingkir, akhirnya Riyad Mahrez segera kembali ke Manchester City. Hal itu akan disambut baik klub yang tengah tampil impresif musim ini. Apalagi Manchester City diketahui disibukkan dengan jadwal periode Februari, salah satunya pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Sporting Lisbon. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne menegaskan pemburuan gelar Liga Juara Premier Inggris atau IPL 2021-2022 belum berakhir karena segala sesuatu yang bisa terjadi hingga laga pamungkas. Banyak kalangan menilai langkah City untuk mengangkat trofi IPL musim ini tidak akan terbendung. Mereka sekarang mengungguli Liverpool dengan selisih 9 poin. Selain itu, City juga tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka. Kendati demikian, De Bruyne tak mau terlena dengan situasi itu. Menurut pemain asal Belgia itu, kepastian gelar juara bisa saja ditentukan pada laga terakhir, karena tidak ada satupun orang yang mengetahui keberuntungan mereka. De Bruyne berkaca dari pengalaman Liverpool yang menguasai klasemen hingga paruh musim 2018-2019. Pada akhirnya, City mampu menyalipnya dan tampil sebagai juara dengan selisih 1 poin. Kami tahu ini belum berakhir. Kami telah melakukannya di masa lalu. Tertinggal banyak poin dan kemudian bisa membalikkan keadaan. Itu bisa terjadi dengan sangat cepat, tapi saya berharap itu tidak kami alami sekarang, tegas De Bruyne dikutip dari laman resmi klub. De Bruyne menambahkan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, pertandingan di musim dingin bisa memberikan perubahan berarti. Hal itu terjadi diakibatkan sejumlah tim yang bertarung di liga biasanya masih bertanding di beberapa ajang piala yang masuk ke fase penentukan. Terkadang padatnya jadwal pertandingan memberikan pengaruh terhadap performa tim. Walau begitu, De Bruyne menegaskan, City berusaha menjaga momentum mereka dengan memperlihatkan performa impresif di laga sisa. Anda hanya mencoba dan menjalani pertandingan demi pertandingan, dan Anda tahu dalam periode ini terkadang sulit, ucap pemain berusia 30 tahun tersebut. Kami tahu pertandingan melawan Arsenal pada akhir tahun lalu akan sangat sulit, bermain setelah menghadapi Brentford di laga tandang, tetapi kami menemukan cara untuk menang. Bahkan sekalipun itu bukan permainan terbaik, kami mampu menyelesaikannya. Terkadang Anda perlu melakukannya di periode ini. Ini tidak melepaskan momen yang baik ketika Anda memenangkan banyak pertandingan. Ada saat permainan Anda sedikit melambat, tapi kami mencoba untuk mempertahankan level dan intensitas itu sebanyak yang kami bisa. Kami memang melakukan itu beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah, pungkas Kevin De Bruyne.